Bismillahirrahmanirrahim. Sang sakala sakti Nabi Luga Tambunan, diberi kepercayaan penuh nubuatan. Nabi Luga Tambunan viral. Semua denong-denong tahu sang Nabi Luga, baik yang muda sampai yang tua rentah. Dengan sekejap dia bisa sampai ke surga. Nabi Luga denong titanium berkuasa, luruskan bawa Roh Kudus gender wanita, diwariskan Tuhan pusaka sakti terompet, menghancurkan denong sesat yang koslet. Kutukannya nyata seperti pesawat jet, menghancurkan penyesat Lucifer kupret. Semua penyesat denong adalah kotoran. Nabi Luga sudah sering mengucapkan, seperti si pengamat dan tunai dia anak setan. Malam ini terkena kutukan Nabi Luga Tambunan. Siapapun yang membantah Roh Kudus itu perempuan. Kan jemaat pendeta pun bisa meninggal akibat membantah Nabi Luga dengan frontal. Dengan argumen mereka konsep yang gagal, giliran siapa malam ini hidupnya mau frontal. Yang melawan Nabi Luga, mereka itu apa? Itu Dajjal. Karena firman Nabi Luga memang masuk akal. Firman Nabi Luga memang masuk akal. Tadi kamu ngomong gejala awalnya seperti apa, sekarang kamu memuji. Orang ulama aja nggak berani ngomong kayak begitu. Juma aja sama gua hormat. Jujur aja saya Bang Luga, saya nggak ngerti itu 24 tua-tua. Saya ngertinya dari Bang Luga. Saya jujur aja, saya mimpi Bang Luga katanya. Saya mimpi Bang Luga niup trompet. Maka terjadilah Wahyu pasal 11, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan dia yang diurapinya akan memerintah sebagai raja. Itulah mimpi saya kepada Bang Luga. Saya santet Bang Luga 2 kali nggak mempan. Setelah saya pelajari, saya jujur, saya bilang yes. Tapi kan saya kan agama Islam Bang, bilang gitu. Tapi dari hati saya yang paling dalam, saya mengakui Bang Luga hebat. Kalau nggak percaya kalian coba aja Luga, lawan Luga. Coba aja, kata Juma begitu. Nah, artinya keberanian itu yang mengubahkan orang, bukan muncung. Bukan kayak muncungnya si Edis. Nyali nol, muncung kegedean. Ini kalau ketemu saya patahkan batang lehernya. Kebanyakan ngomong gitu. Ini loh, padahal kan saya sudah bilang kalau ada yang gangguin Bang Luga itu saya yang di depan. Nah, gila sekarang mau dipatahin batang leherku. Waduh, gimana nih? Bukan batang leher Edis, kau, batang leher Edis. Oh iya. Oke. Aduh, kau kadang-kadang salah informasi aja. Saya dengan orang Islam itu, saya tuh udah berkawan, senior. Moko Ginta aja kalau saya pulang itu dikasih saya 400 sama Moko Ginta tiap pulang. Jadi saya tuh dengan Muslim tuh udah berkawan lama. Jadi nggak perlu saya diadu-adu dengan Muslim. Kita juga debat juga udah hancur-hancuran kok. Kita udah istirahat. Kan saya bilang tadi kami sayang gitu sama Bang Luga gitu. Kami sayang gitu. Betul. Ya memang juga saya juga kan loh. Kan saya bilang, kalau saya misalnya jahat sama Muslim, ngapain mau kau Ginta saya telepon. Saya telepon mau kau Ginta. Datang kau. Itu Bisa Bang nggak? Luga habis sakit kan, terus ketemuan sama teman-teman itu yang ngopi bareng gitu kan. Itu juga pulang Bang Luga dikasih salam tempel juga kan? Wah, tiap hari salam tempel lah. Kalau nggak salam tempel, gimana gua bisa debat? Ngisi pulsa siapa? Orang Kristen banyakkan orang pelit. Aduh. Iya, orang Kristen lebih pelit daripada orang Muslim kan? Sebagian ya, nggak semua. Karena semuanya kan seperti ini Bang Luga, tetapi mata saya gitu dan teman-teman lain menganggap ini Bang Luga ini sebagai jimmi gitu, kafir jimmi, artinya kafir yang wajib dijaga gitu, wajib dihargai, wajib dihormati gitu. Kenapa? Karena ketika kita mengganggu kafir-kafir seperti Bang Luga ini, itu Rasulullah SAW kenapa harus dilabelin kafir abangku? Nah, maksudnya gini loh. Ini kan Nabi Kristen, jangan dikafir-kafirin loh. Maksudnya gini loh. Kami ini sangat sayang loh sama Bang Luga gitu. Iya, yakin lah ya. Kalau misalkan beliau ini tertusuk paku gitu, pasti kami yang lebih duluan repot gitu dibanding saudara-saudara Bang Luga daripada kekristenan gitu. Ya nggak mungkin lah, kami udah siapkan 3 lapis. Udah pengamanannya udah oke abangku. Jangankan paku ya. Daun aja yang jatuh nggak akan pernah nyenggol Bang Luga ya.
Serem lah sekarang. Bang. Jadi sebenarnya gini bang, memang terlihat orang Kristen itu seperti meninggalkan saya, sama seperti Nabi Elia. Tuhan, orang Israel sudah meninggalkan engkau, tetapi Tuhan bilang begini, sesungguhnya aku menyiapkan 7.000 orang yang tidak menyembah Allah lain. Jadi artinya kelihatannya aja orang Kristen ini sepertinya tidak ada yang mendukung saya, tetapi sebenarnya 7.000 orang Tuhan udah siapkan untuk mendukung nabi-nabi Tuhan. Jadi sebenarnya ada, cuma hal itu tidak terlihat karena sudah di-framing duluan nama Edis dan Bom Bom dan kawan-kawan. Wah, Luga itu nabi palsu, tidak ada satupun yang mendukung dia. Itu nggak benar. Kalau saya nggak ada yang dukung, gue udah nggak bisa naik ke sini lagi. Makan dari mana? Saya kan sudah ninggalin kerjaan saya semua. Umur 19 tahun saya udah tinggalkan pekerjaan saya total jadi penginjil. Jadi hidup saya dari penginjilan. Gitu. Hidup dari persembahan umat aja saya. Karena gini, kalau saya kerja udah nggak bisa saya lagi debat. Misalnya saya kerja nih kan, aduh tolong dong, saya lagi jualan somai nih, gimana? Padahal orang lagi nanya, bang, ada yang Bang Luga, ada peringatan sebentar bang, abang ke bawah dulu sebentar. Ini siapa yang repot Bang Luga ini? Aduh, nggak boleh gitu dong. Janganlah. Surya ada telepon tadi, kenapa? Velo tuh cewekmu, si Mike udah di bawah tuh Velo. Hah? Cewek? Enak aja. Cowokmu. Ada, aku berteman sama kosan itu. Temen doang. Gimana? Halo? Ya, ada yang report tadi, dia mungkin harus turun. Siapa yang report? Nggak tahu, biasa Nabi begitu, diserang terus. Jangan repot-repot dong, ntar kita nggak jadi ke Dubai. Mit, gedein lagi Mit, Nabi Mit. Sayang, jangan turun kamu sayang. Sayang, jangan. Aduh, kamu mau ninggalin gua. Lu mau ninggalin gua ya? Hah? Bukan, ini ada yang report. Lu sengaja ya mau ninggalin gua lu ya? Hah? Enggak, tadi kan ada yang report katanya, ada yang report. Oh, ya udah. Santai aja. Kalau lu ninggalin gua cabut nabi lu itu ya. Nggak boleh kayak gitu. Dosa. Waduh, dosa. Itu siapa yang sering juga itu berseliweran namanya Lord Yesus. Itu juga dia nabi juga kan dia? Nabi. Iya, Lord si Denny. Iya. Denny, iya. Itu nabi juga. Mana tinggi mana pangkatnya dengan Nabi Luga gitu? Sebenarnya kan gini ya, kalau dalam struktur hierarki kerajaan surga, ring 1 itu kan 24 tua-tua. 24 tahta itu 24 rasul. Nah, setelah 24 rasul baru nabi. Gitu. Jadi rasul itu lebih tinggi dari nabi. Petrus, Yakobus, mereka kan rata-rata mati martir ya. Kalau nabi-nabi kan jarang yang mati martir. Hidupnya rata-rata enak semua. Nabi Musa, Nabi Samuel, Nabi Daud. Jadi kan hidupnya nggak seperih 12 rasul. 12 rasul itu 11 mati, satu doang yang hidup, si Yohanes itu. Jadi memang rasul ini memang resikonya lebih gede daripada nabi. Kalau nabi kan dia berdoa, dia dapat penglihatan. Itu nabi. Tapi kalau rasul ini dia berdoa dapat penglihatan, dia juga yang merintis. Nah, ketika dia merintis, dia kan ketemu serigala-serigala, dia aniaya. Jadi rasul itu seperti Rasul Paulus lah kan. Dia juga membangun gereja-gereja, merintis gereja-gereja di bangsa-bangsa. Itu kan tugasnya lebih berat gitu dibanding nabi. Kalau nabi kan hanya sebatas mimpi, dapat penglihatan, berdoa, udah. Kalau rasul kan dia harus menginjil. Menginjil ini kan. Kalau Bang Luga ini nabi apa rasul sih? Kalau saya rasul. Oh, berarti tinggian Luga dibanding Denny gitu kan? Kesimpulannya gitu.
Ya kalau posisi jabatan Rasul lebih tinggi dari Nabi. Oh, iya. Ini kenapa sih David ini di bawah komen kok gitu sih? Ini belum tahu ini siapa sih. Aduh. Mau muntah dengarnya, maksudnya turunin aja mau muntah. Naikin host. Naik aja, naik aja. David Chaniago naik aja bang sini bang. Mau digebukin ini si David ini. David Chaniago ya. Chaniago pintar masak dia nih. Iya, koki deh nih, koki. Oke. Rendang. Masakan Thailand lah, enak nggak enak ditelan. Peranakan Jerman ya kan, mamak jereng bapak preman. Itu David Chaniago. tapi David. Iya, David. Nabi, Iya, halo Nabi. iya. Sayang, kamu udah makan belum? Aduh, Jangan ngomong itu konsepnya ayah. sudah gak laku gitu sama gitu konsepnya. Oh, udah guys, kesucian Nabi kita guys. Iya, gini kan. Sayang, Kalau kita ngomong sayang kepada seseorang yang bukan calon suami kita, itu saya Iya. pernah ditegur Tuhan loh. Tuhan itu pernah negur saya, karena saya ngomong-ngomong sayang ke sembarang cewek-cewek yang saya anggap cantik gitu kan. Malamnya saya mimpi, Tuhan ngomong gini sama saya, kalau kamu nggak ada rencana mau nikahin dia, kamu jangan ngomong sayang, karena itu jadi dosa gitu. Jadi Oh, iya makanya, jadi ya udah makanya kalau aku panggil sayang, kamu jangan jangan nyaut kayak tadi ya. Jangan ya. Jangan, kamu diam aja. Gitu kan. Aja gitu. Jangan, ya jangan. Ntar dimarahin lagi, kamu dimimpiin lagi kamu. Jadi ceritanya tadi disaut ya. Disaut maksudnya kan ya, gitu bukan kan. gue menyaut sayangnya, gue menyaut Pergilah Renata film. dengan menundukkan kepalanya. Jangan. Renata itu udah Tuhan sampai gue pernah sampai mau ketabrak mobil gara-gara mau ninggalin dia. Tuhan bilang itu jodoh lu, jangan mana-mana. Iya, gue udah ditegur berkali-kali, makanya gue udah kapok gitu loh. Iya, makanya jangan macem-macem lu. Ya, jadi gimana nih? Ya. Rencana kita ke Dubai, say. Jadi gitu aja, artinya Ke Jerman atau ke kita Dubai kan dulu? nanti kan kita doakan ya, karena Pak Stelo sudah ingin merancangkan untuk pelayanan di Jerman ya kan, dengan Elon Musk. Jadi dia dekat dengan Elon Musk, bukan dekat sih sebenarnya, sama-sama big boss lah ya, sama-sama raksasa gitu kan. Pak Stelo ini orang terkaya di Afrika, Elon Musk orang terkaya di dunia ya, 7.000 triliun duitnya. Jadi sebenarnya memang hanya orang-orang seperti ini yang bisa nampung visi misi yang Tuhan kasih sama gua. Kenapa? Tuhan bilang sama gua itu hamba Tuhan kelas dunia. Jadi memang harus yang berat-berat yang bisa nampung gitu kan. Dan ternyata ketemunya juga dari teman-teman Muslim lagi kan. Tuhan pakai Kyrios Moto ya kan. Ternyata Kyrios Moto ini katanya dulu teman kuliah di Cambridge di Amerika Serikat sama Kaisar Nero. Dia bilang udahlah kita pulang ke Indonesia berbuat sesuatu buat Indonesia gitu kan. Jadi Ya. memang aku sudah dinubuatkan itu akan didukung oleh miliarder. Ada seorang hamba Tuhan bilang, Pak Luga, Tuhan bilang sama kamu akan didukung oleh miliarder untuk mensukseskan penuaian jiwa 1 miliar seperti itu. Jadi kita harus menguduskan diri, mensucikan diri, jangan perkataan kita jaga supaya kita diberkati Tuhan gitu. Bang, Gini, Bang Luga, apa sudah WA sama Donald Trump apa belum gitu? Punya WA Donald Trump nggak? Kalau nggak, gua kasih nih. Gimana? Ya silakan, kalau memang ada linknya kamu kerjakan, support, karena nanti memang gua rasa Donald Trump juga harus ikut, karena Donald Trump itu penginjil banget loh ya. Dia di Amerika udah kayak pendeta aja, kayaknya dia sukacita banget itu orang, luar biasa dia itu. Jadi Kayaknya tuh dia harus juga akan, tahu. Ini maksud saya Donald Trump itu harus tahu gitu siapa Bang Luga gitu kan? iya, Oke.
Yang rugi bukan Bang Makanya- Luga kalau sampai nanti kan nggak- melalui iya, Pak Stel. Donald Trump Sebentar. yang rugi gitu kan. Melalui Pak Stelo ya, nanti kan pasti ada link lah ke sana kan. Nanti kita akan kerjasama ya kan, supaya gue kalau jujur aja kalau gue kerja sama Donald Trump itu mau gue suruh ditangkap itu Presiden Korea Utara itu biar gereja dibangun di sana. Ini aki-aki gendut kenapa nggak dilibas Pak itu? Oke kita libas lah, kita tangkap, kita langsung tancapkan gereja King of King di Korea Utara, karena Korea Utara itu banyak sekali menyiksa para misionaris kan gitu. Kalau Donald Trump dekat sama gue kan, ini tolong dulu diikat si Udin satu ini kan gitu. Nah, makanya itu saya bilang rugi kalau Donald Trump sampai tidak mengenal Bang Luga kan gitu. Bukan Bang Luga yang rugi, tapi Donald Trump yang rugi gitu. Izin turun dulu ya, sayang Nabi, Bang Troy, semuanya. Tuhan berkati Velo, semangat ya. Iya, Tuhan berkati ya. Adanya mama ini mau pulang ke Ambon. Dia mau pulang ke Ambon, jadi dia telepon aku nih, aku nggak sempat angkat. Pulang ke Ambon, oh gitu. Iya, mau pulang ke Ambon. Kan ini sekarang kan lagi di Ternate, ya kan? Mau pulang ke Ambon. Dia telepon saya kemarin. Nanti kalau ada rapat King of King, nanti kalau aku telepon meluncur aja ya. Meluncur ke Jakarta. sayang. Iya, siap. Siap. Oke, aku turun dulu bentar ya. Ada Tuhan telepon. berkati ya, God bless you. Ya. Berkati. Tuhan kan bilang 3 tahun. 3 tahun kita dikasih waktu untuk penuaian besar. Jadi nggak salah kalau misalnya tiba-tiba ada Pak Stelo, ada Elon Musk, ada Donald Trump. Memang mereka harus terlibat, karena kita ini King of King ini visi misinya menginjili 3/4 penduduk bumi. Ntar kita mau libas India 1,4 miliar gimana kalau kita nggak ada kekuatan besar ya kan? Betul. Sungai Gangga harus kita gunakan untuk membaptis orang-orang India. Indonesia baru 290 juta. India 4 kali lipat. 1,4 sekarang. Cina 1,5. Gitu. Kalau Jadi Edis sibuk- kan nggak jadi sibuk sibuk orang muslim ini, aja. Nabi. Kenapa? Kenapa? Gugun ini udah menerima ini Tritunggal Titanium. Udah. Udah ya. Iya bang. Selamat Nanti bergabung, kita Bang kan Abang. pasti ya, Selamat bergabung, Bang. Terima kasih. calling-callingan ya kan. Silakan Bang Abang, apa yang mau disampaikan, apa yang mau ditanyakan, apa keberatan-keberatannya silakan. Enggak, ini Komal apa ya? Komal Muslim apa Oten, Bang? Komal Kristen Bang. Oh, Komal Kristen ya. Saya boleh bertanya, Bang? Boleh. Tentang di Lukas ayat 41 kalau tidak salah ya. Yang di situ udah diceritakan bahwa Yesus itu minta ayam goreng atau ayam panggang ya. Itu gimana itu? Ikan goreng. Iya. Ikan goreng, iya. Iya, ikan goreng ya. Iya. Pertanyaannya apa? Ya, pertanyaan itu apakah ketika itu Yesus lagi kelaparan atau lagi puasa atau gimana itu? Ya, mungkin Yesus sedang lapar, dia butuh makan karena dia juga kan manusia juga. Jadi nggak ada salahnya dia makan, kan gitu aja, simpel aja. Oh, bukannya Yesus itu Tuhan? Kalau kalau Yesus itu Tuhan kan dia sudah membuktikan dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa mencelikkan mata orang buta, dia sendiri pun bangkit dari antara orang mati. Pakai kuasa siapa? Pakai kuasa sendiri. Oh iya. Berarti ada 2 Yesus di sini. Satu Yesus. Tadi kan Yesus kata itu Abang manusia. ada Yesus yang jadi Tuhan, ada Yesus yang jadi manusia. Ya, Nah, ini ya betul. mana ya Jadi yang benar nih? bukan dua Yesus. Tuhannya menjadi daging, menjadi manusia. Nah, makanya Yesus bisa membangkitkan orang mati. Sebentar dulu, ya. Yesus bisa mengusir setan dalam nama sendiri, bukan pakai dalam nama Tuhan lain. Nah, kalau Yesus mengusir setan dalam nama sendiri, dalam nama Yesus, berarti kan kuasa itu miliknya dia, karena atas nama dia. Jadi mungkin begini, iya. Nabi Luga, mungkin maksudnya Bang ini
mungkin Tuhannya itu nggak bisa makan gitu. Sementara kan makhluk Oh, Tuhan hidup bisa itu makan. kan atau sesuatu Allah itu Bapa kan, aja di surga, Allah Bapaknya Yesus aja yang di langit sana, yang di atas surga itu aja makan. iya, sesuatu yang hidup itu kan Apalagi- bisa makan kan, ada sumbernya. Makan, justru makan itu kenikmatan terbesar. Salah satu kenikmatan terbesar, Yesus mau makan ikan goreng kek, mau makan lembu tambun, Iya. mau makan Ini mie goreng, salah satu itu justru doktrin yang malah harus dibuka lagi nih, doktrin-doktrin seperti betul. ini. Jadi Sesuatu kan yang itu Pertanyaannya di sini, maaf ya, bagus, maaf ya, menarik Bang. ini. Nggak, pertanyaannya Bang, kan Yesus ini di sini posisinya kan Tuhan nih. Kok Iya. kenapa dia minta sama ciptaannya gitu, sama hambanya gitu? Bukankah dia lebih kuasa? Iya. Artinya kenapa dia nggak bikin langsung aja, menciptakan langsung aja ikan goreng atau gimana? begini Gitu? loh, begini. Ketika dia kan juga Tuhan, dia juga kan manusia. Kalau misalnya di samping temannya ada ikan goreng, kenapa harus dia bikin mujizat? Dia tinggal minta aja. Kan toh juga dia juga yang bayar. Tetapi kalau misalnya ada suatu kejadian seperti Yesus memberikan makan 5.000 orang hanya dari 2 roti 3 ikan, dia bisa bikin mujizat. Ada kalanya dia bikin mujizat, ada juga kalanya dia nggak perlu bikin mujizat, karena dia juga manusia biasa yang bisa masak, bisa beli ayam di pasar. Jadi ada saatnya dia bisa bikin mujizat. Kalau memang mujizat, Emang pernah Yesus beli ayam di pasar? Aduh, misalnya dia Nggak suruh boleh gitu. Nah, Ini. sebentar ya. Misalnya dia suruh nih, misalnya suruh makan ayam kan, Petrus, tolong dulu kau belikan ayam biar makan ayam goreng kita. Mana duitnya guru? Kau minta sama Yudas. Dia bendahara. Dimasak ayam gorengnya. Masa mau tiap hari bikin mujizat? Mujizat itu kan ketika diperlukan. Enggak gitu loh, Bang Luka. Ini gimana? Misalkan kedengaran sama Donald Trump nih, repot urusannya. Ini gimana? Enggak. Nanti Donald Trump Nggak bilang salah gini loh. itu. Gini loh, kok ini bilang Yesus ke pasar gitu. Aduh, nggak bener ini. Aduh. Salahnya di mana sih? Kalian Masa iya, kadang-kadang kan datanya nggak ada, Bang. Aduh. Jangan. Bang Luga. Lo nak Serius saya, sebentar Bang. ya. Jangan. Sebentar ya. Yesus itu kan manusia biasa. Kan kalau namanya manusia biasa kan Oh, bukan tentu Tuhan berarti ya. Di sini bukan Tuhan ya. Yesus itu Tuhan yang menjelma menjadi Abang tadi bilang manusia biasa, gimana sih? Iya, maksudnya manusia biasa artinya dia juga mengalami kehidupan yang sama. Dia makan, dia Iya. minum. Sebentar Tapi dulu. Tuhan Nah, bisa nggak seperti jadi itu? kalau dia ingin menunjukkan ketuhanannya, kamu diam dulu, ntar lu gue turunin lo, ngoceh mulu muncung kau, Orang lagi ngomong kau diam dulu. Enggak, soalnya ngaco banget gitu. Saya Nah. nggak ngerti apa yang abang jelaskan di sini. Jadi enggak, abang saya pilih aja. Yesus itu Tuhan Iya, apa kalau manusia nanya gitu. biar dijelasin. Kalau Anda Tuhan ya juga Tuhan, Iya kan, ya kalau manusia manusia gitu. Lo Ya, kan harusnya kan dia Anda tahu. Tuhan juga, dia ya, juga ketika Tuhan, dia dia juga belanja ke manusia. pasar dia manusia. Iyalah, kalau mau dia Tuhan, dia membangkitkan orang mati, dia bangkit dari Nah. kematian, itulah ketuhanannya. Oh ya begitu. Berarti Yesus itu dua gitu ya. Jadi ada dua gitu. Ada manusianya, ada dua. Tuhannya Wah, gitu. makin Betul, kacau. betul. Ya, ada sisi ketuhanannya, ada sisi kemanusiaannya. Kan Tuhan jadi manusia, lo ngerti nggak sih? Masa kayak gitu aja lo nggak ngerti sih? Anak TK aja ngerti Tuhan jadi manusia, berarti dia manusia juga Tuhan. Gitu loh. Ya artinya jadi manusia Tuhan itu jadi manusia. Nah Ya, terus ketika ya, udah, mati, udah. nah ketika Tuhan jadi manusia terus mati, nah, terus siapa yang jadi Tuhan di sini? Kan masih ada Bapa, masih ada Roh Kudus. Yesus kan turun ke alam maut. Lah itu Bapak siapa itu? Bapak siapa? Itu bapak kandungnya Yesus. Tuhan juga. Tuhan lah. Ya namanya juga bapaknya, gimana sih kau ini? Bapak kandungnya Udin. Manusia. Berarti kata Anda Itu Tuhan itu satu, cuma Yesus doang. Kalau ini Tuhan Bukan, Bapak ini gimana? Tuhan, iya Tuhan tuh ada 3, bapaknya, mamanya, anaknya. Itu 3, bukan Oh satu gitu. doang. Seru. Enggak sama Udah. kakeknya. Kalau kakek enggak Tuhan ada ya, itu, Bang Luka, Tuhan kakek, itu nenek udah gitu, paling nggak ada ya? tinggi. Tuhan itu, Bapak itu udah paling tinggi. Dia pencipta langit dan bumi. Ngapain Nah lu terus nanya kakek neneknya ini Tuhan bukan? Kakek neneknya ini Tuhan bukan? Loh, kok Bapak pertanyaan itu seperti itu sudah ini abang ini. tertinggi. Kan
Kan kamu sudah Lah dibilang. kan abang tadi bilang ada Kamu Tuhan diam dulu. Bapa. Kucing, kamu diam dulu. Lama-lama gue kesel juga sama lo. Kan sudah dibilang Bapak itu yang tertinggi. Berarti tidak ada kakek. Karena Bapak itulah yang maha tinggi dan maha kuasa. Nggak ada lagi di atasnya dia. Udah jawab. Macet ya. Bodoh banget sih. Ini orang. Yang bodoh ini si abang nih. Kalau namanya kan ada bapaknya dan mama. Bapaknya Tuhan, mama Tuhan, ya anaknya Tuhan. Siapa lagi yang kurang? Iya. Keluarga kekal itu. Makanya jangan ngocok mulu kerjaan kau. Oli aja. Bejebol juga dia nih. Anjir boleh nih. Nah kalau Wanes memang bisa dibantah. Yesus berdoa kepada dirinya. Nah itu bisa dibantah, lu bantah-bantah bisa. Kalau Tritunggal juga lu bantah-bantah bisa, karena Roh Kudus nggak ada gendernya. Jadi nggak mau si Maria jadi mamanya, itu bisa lu bantah. Tapi kalau udah bapaknya Tuhan, mamanya Tuhan, anaknya Tuhan, mau lu bantah, lu jadi orang gila jadinya. Lu nya gila, paham nggak? Yesus siapa? Tuhan. Wajar, mamanya Tuhan, bapaknya Tuhan. Begitu. Jelas ya? Lanjut. Datang Bang Yunus, sama bergabung Bang Yunus. Silakan Bang Yunus. Silakan. Apa pendapatnya, keberatannya, silakan. Yunus. Iya. Ya, silakan. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau dibantah? Silakan. Kenapa mau bergabung? Bang, kami udah mau murtad. Enggak membantah, tapi saya mau tanya Oke. ke Bang Apa itu? Luga Tambunan. Tapi saya Silakan. tunggu dulu ya Mbak. Tapi saya mohon jangan di mute atau diturunin, kalau belum saya turun sendiri ya Mas. Oke. Saya nggak nurunin, Saya dia turun mau- sendiri tadi. Saya Dia turun mau sendiri. Saya mau tanya ke Bang Luga. Iya. Perkenalkan dulu agama Anda Letaknya- apa? Agama Anda apa? Muslim. Perkenalkan dulu. Muslim. Oke, silakan. Saya mau tanya letaknya angin itu di mana? Letaknya angin. Iya. Ya, di Yang mana-mana pasti, ada angin. yang- Kacau juga nih. Di mana-mana Ada angin pula. enggak, di mana-mana memang ada angin. Saya kan nanya di mana letak angin. Heeh. Angin. Udah sok serem padahal pertanyaannya. Aduh. Enggak benar. Ini kan ya, angin kan ada kan? Ya terus. Enggak, tunggu dulu, jangan ketawa dulu. Ya, ya. Saya nanya, Bang Luga itu asalnya dari mana? Kipas angin. Dari Medan. Terus? Ada dari Medan. Kalau saya kan dari Kalimantan Barat kan? Kan ada Oke. tempat asal tinggalnya kan? Kan Iya, iya. saya contohnya kan saya kan mau tanya letaknya angin itu di mana, seperti kalau kita manusia itu kan ada letaknya di Medan, di Kalimantan, di Jawa, di Oh Ya iya. semua angin Jakarta, berasal dari iya. Tuhan lah. Letaknya angin ya Semua Bang ya. semua dengar dulu letaknya. Mas, Ya. Alamatnya. Oh. saya nanya itu Bang Luga, mohon yang lain Iya, iya, diam. iya. Ya, 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 Ya. ya. Memang dia itu ciptaan Tuhan. Ya. Saya tanya letaknya di mana? Ya, saya kan udah bilang tadi angin ada di mana-mana. Di Asalnya mana-mana itu memang dia itu kan di Jakarta ada, di Medan ada, di Papua ada. Letak pastinya ada. Ini sulit Letaknya di nih mana? pertanyaan ini. Jago juga kamu ini bertanya. Nah, Ya, dari letaknya dari angin itu Tuhan di mana? lah. Iya, Di langit bukannya lah. dari Tuhan, yang memang dia asalnya dari di langit. Ngapa di bumi ada? Di kita sini ada, kenapa? Di bumi ngapa Iya. ada? Kalau Iya, dia di langit, terus. kenapa ada di bumi?
Ya kau Saya jawab kan lah. nanya itu Itu pastinya susah jawab. gimana? Jawabannya susah itu. Silakan kau jawab. Sok-sok seram. Gimana Pak? Saya kan nggak bisa jawab, itulah saya tanya. Oh, kau Kalau saya nggak bisa jawab, saya tanya. Kau nggak tahu kita. Nggak ada yang tahu itu. Yusnus. Iya, kita juga anginnya mana-mana ada. Tahu juga bingung. Kedua. Bang Luga, maksudnya gini Bang Kedua. Luga, beliau coba. bertanya karena beliau Anda kan Bang Luga kan ngaku nabi gitu, masa iya nabi nggak dapat info dari Tuhan gitu maksudnya barangkali. Nabi itu bukan jadi maha tahu. Nabi itu cuma Bukan, dengar. Ah. Saya bukan masalah nabi, saya masalah angin. Angin, ngeri juga pertanyaan kau. Saya bukan masalah nabi. Kalau dalam kami dalam Muslim itu kami percaya itu ada 25 nabi. Yang saya tanya itu Angin, ya? bukannya masalah nabi, masalah angin. Lah, angin. Angin itu berasal dari mana? Ya dari Tuhan lah. Kita Ya, Tuhan bukannya itu aja. Itu letaknya di Bukan, perutmu. mohon. Kau makan Bukan, bawang mohon. baru dia keluar. Mohon, saya nanya Bang Luga, yang lain diam. Ya udah, Asalnya saya nggak saya susah juga. tahu. Susah jawabannya. Saya tahu. Ya udah, coba kau jawab. Asalnya. Coba Bukan kau nggak jawab. penting mas, bukan nggak penting mas. Saya tahu yang mencipta itu Tuhan, tapi asalnya itu Iya. gimana? Iya, kau jawab aja. Aku nggak tahu. Masa Bang Luga nggak tahu? Iya, aku makanya nonton kau jawab. Kalau nonton di YouTube, Bang Luga memang hebat jawabnya. Hebat. Tapi yang sama ustadz-ustadz yang terkenal kan kalah kan ustadz-ustadz yang terkenal. Iya. Masa dengan saya orang awam nggak bisa jawab? Tolong dibuang. Janji kan tadi. Tolong. Mohon jangan. Janji tadi bagaimana Bang Luganya? Kamu apa nih? Kamu turun, kamu ke neraka aja kamu. Kan sudah saya jawab. Gini loh Bang. Ini kan ada tema di atas, Roh Kudus istri Allah. Jadi abang nanya sesuai tema, jangan nanya asal-asalan. Ini kan ada temanya nih. Allah itu Roh siapa? Kudus istri Allah. Itu temanya itu. Sekarang saya tanya, siapa istri Allah? Tolong. Pertanyaan saya aja belum dijawab. Masa Enggak. Di sini bukan kau yang ngatur. Sebentar, ku turunkan lo kau. Di sini kita harus mengikuti peraturan. Nggak bisa asal muncung dibuka. Biar dia main lumpur. Sebentar. Saya kan mau Nggak bisa di sini. Di sini ada aturan. Roh Kudus istri Allah, kau tanya sesuai dengan tema. Kalau kamu mau nanya sendiri, ya nggak boleh. Di sini kan ada aturan. Habis nanti waktu kita ngeladenin kau, ya. Ya, diturunin, dibuang. Udah. Nggak bisa ngomong nih anak nggak ada ilmunya. Yang nggak penting-penting. Udah istirahat kau. Iya, silakan yang lain. Main lumpur di bawah ya. Mau dibuat dia angin pula. Kau nanya angin sama bom jangan kesini. Salah alamat kau. Kalau bom Edis bisa jawab pertanyaan kau. Di sini jawabannya apakah Roh Kudus istri Allah? Ditanyain aku nggak tahu. Masa nggak tahu? Memang manusia. Bang Luga. Iya, silakan Bang. Aku turun dulu Bang ya. Oke Bang ya, nanti kalau aku ada waktu nanti ke daerah-daerah sono, nanti kita bisa calling-callingan lah ya. Oh boleh Bang. Kita bisa atur nanti. Pulau Bintan Bang. Mau buka gereja di Pulau Bintan. Kebetulan teman saya di situ yang punya PLN-nya itu teman saya, Tommy Manuel, itu dia punya PLN di Pulau Bintan. Jadi saya juga mau nemuin dia di sana nanti. Bisa lah nanti kita atur nanti waktunya. Silakan. Oke Bang. Tuhan berkati Bang. Shalom. Ya, main lumpur dulu di bawah gugun ya. Gugun itu kawan kita bro. Betul. Kawan nabi Jangan. itu. Jangan Orang dia udah kan dari percaya Muslim King of King kok. masuk Kristen. Iya. Kalau dia udah percaya jangan kita bercandain. Yang punya PLN negara. Enggak, maksudnya yang
Yang apa tuh Iya sih, kan ada babat. swastanya tuh. Yang punya PLN negara betul, tapi kan Nah, ada iya, yang punya PLN negara Bang Duga. enggak, maksudnya kan Yasin. pembangkit tenaga listrik ini juga kan ada kerjasama dengan swasta juga. Itu ada kerjasama dengan swasta juga. Itu kira-kira apa Ya, silakan. alasannya sampai Belanda itu rungkat Kristennya sampai 88%? Itu gimana ceritanya Bang Luga? Apa tanggapan Anda dan bagaimana tindakan Anda untuk menyelamatkan rungkat tersebut gitu di Belanda? Ya, salam Nabi Ruga. Sebentar, kamu diam dulu. Aduh, orang lagi nanya, main salam-salam aja. Ini tahu nggak, dia ini sebenarnya sembari narik angkot, sembari narik angkot, sembari main WA. Jadi kadang-kadang dia diam itu. Sebenarnya gue mau curhat di sini sama Bang Luga emang. Ya sebentar Ya, ya, dulu. Orang baca. lagi ada yang nanya. Aduh, si Ucok satu ini lagi ada yang nanya. Jadi gini ya, kenapa di Belanda kekristenan menurun? Sebenarnya kita salah sangka aja. Salah sangkanya begini, kan di Belanda itu kan banyak gereja Protestan. Itu kan punya gedung-gedung ya, gedung-gedung kuno itu ya. Nah, gedung-gedung kuno ini kan mereka punya liturgi Protestan, sama kayak di Indonesia kayak HKBP. Nah, sekarang kegerakan karismatik itu mereka itu tidak mau pakai gedung-gedung gereja karena tidak muat. Iya kan? Misalnya mereka mau bikin KKR yang hadir 50.000 orang, nggak mungkin masuk gereja semua, nggak muat kan? Makanya mereka sewa stadion. Mereka biasanya kebaktian tuh di hall, di hotel, di hall-hall besar. Jadi gereja-gereja Protestan ini pindah ke gereja karismatik. Akhirnya gedung-gedung ini dijual. Nah, ketika gedung-gedung ini dijual, disangkanya orang mualaf, bukan mualaf, pindah ke karismatik. Begitu loh, Bang. Paham kan? Gini loh, Karena di Indonesia juga begitu kasusnya. Begini, di Indonesia juga kasusnya sama. Gereja-gereja HKBP, ya kemarin itu rapat sinode HKBP di PRJ itu ngomong begini. Kita itu harus bersungguh-sungguh loh jadi pendeta. Karena nggak lama lagi gelar kependetaan kita akan hilang. Karena kenapa? Jemaat kita sudah banyak yang pindah ke karismatik. Jadi kita juga siap-siap gulung tikar gitu loh. Nah, jadi sama di Belanda, nggak cuma di Belanda, di Amerika juga sama. Jadi semua gereja-gereja Anglikan, gereja-gereja kuno yang punya gedung-gedung yang mewah itu, yang bagus-bagus itu mereka pindah ke karismatik. Karena kalau karismatik ini gedung tuh nggak penting, yang penting banyak orang ngumpul. Nah, kemarin di Belanda aja yang kumpul itu di halaman, di lapangan aja itu kumpul bisa puluhan ribu. Mereka itu sudah tidak di dalam gereja lagi. Makanya kadang-kadang karena gereja itu nggak dipakai, akhirnya dialihfungsikan jadi museum, jadi bar, ada yang dibeli orang Islam dijadiin masjid, begitu. Tetapi yang kedua juga begini, kebangunan rohani itu sedang berpindah ke Asia. Karena dulu kan Belanda, Eropa ini kan, mereka inilah yang membawa Injil ke seluruh dunia kan. Nah, ketika di akhir zaman, maka terbalik. Yang akan dipakai Tuhan untuk membawa Injil ke 3/4 penduduk bumi, itu Indonesia, dari Asia. Asia, Indonesia, Malaysia, Filipina, itu nanti akan dipakai Tuhan untuk menginjili 3/4 penduduk bumi. 3/4 penduduk bumi ini siapa? Satu, Buddha itu 900 juta ya penduduknya. Hindu 1,4 miliar, ateis 1M, agama-agama kepercayaan 2M, 1M. Jadi masih ada 4 miliar, 5 miliar orang. Nah, ini yang akan Tuhan pakai adalah Indonesia untuk menginjili 3/4 penduduk bumi. Inilah visi misi yang kita jalankan di Gereja King of King, bahwa kita akan membuka gereja di seluruh dunia untuk menuntaskan amanat agung menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Seperti itu. Boleh saya respon Bang Luga? Ya, silakan. Nah, jadi ini kan saya datanya ini dari website riset semua gitu. Maksudnya bukan data sekedar data googling gitu, tapi website yang melakukan riset yang mana kredibilitas tinggi gitu.
Nah, data tersebut menyatakan bahwa memang seperti itu gitu. Menurun selain dari di luar dari maksudnya gereja-gereja yang tidak berfungsi lagi gitu kan. Itu memang pada saat ini di Belanda itu yang sangat mencolok sampai 88% tuh. Kemudian data riset ini mengatakan mereka betul itu tidak bukan mualaf tetapi ke agnostik, ke ateis seperti itu. Gitu. Ya, memang sebagian ada juga ketika protes. Makanya kan kalau di Indonesia kan seperti HKBP, GKI, GPIB itu gereja-gereja tua. Nah, biasanya kalau gereja-gereja tua ini mereka sudah mengenal Yesus, tapi mereka tidak seperti orang karismatik dipenuhi Roh Kudus sehingga itu rumput menjadi kering. Ya, tanaman jadi kering. Nah, ketika tanaman ini jadi kering, itu sebagian terdampar ke ateis. Iya kan? Sebagian, tapi nggak semua, Bang. Gitu. Karena sekarang juga kita lihat kebangunan rohani sedang terjadi di tadi saya baru nonton itu yang hadir hampir 3 juta itu. Evangelis Nathan Morris itu di Argentina. Itu orang Katolik itu udah pindah ke karismatik. Ya, itu kakaknya itu sampai 2 juta 3 juta itu yang datang tuh. Nathan, coba deh klik Evangelis Nathan Morris itu di daerah Argentina, Italia. Itu banyak orang-orang Katolik pindah ke karismatik. Nah, Belanda ini kan pada dasarnya kan mereka kan tadi kan Protestan. Karismatik itu kan berangkat dari Amerika Serikat ya kan, dari Amerika Serikat, dari Wall Street itu menyebar ke seluruh dunia. Jadi kalau Abang bilang ini kan data ini Bang, apa maksudnya data statistik. Tapi begini, ada yang lebih valid. Ya kalau kami ini kan orang-orang lapangan. Kami di Empower 21 kemarin di 2010 itu dihadiri oleh 120 negara. Memang perpindahan itu cuma terjadi karena perpindahan gereja. Mungkin yang mendata ini nggak ngerti kebangunan rohani, nggak ngerti cara kerja tuh. Kan jadi dia bikin kok gereja jadi kosong, ada informasi dikit pindah ke ateis, akhirnya main pukul-pukul rata aja. Jadi tidak seperti itu. Jadi kalau kita lihat sekarang kekristenan di Afrika tuh gila. Ibadah sekali ibadah 3 juta yang datang. Belum pernah ada ibadah sekali ibadah 3 juta yang datang. Jadi sekarang kekristenan itu lagi pesat di Afrika. Nah nanti dari Afrika yang terakhir kebangunan rohani yang terakhir itu ada di Indonesia. Nah kita lah yang mewarisi kebangunan rohani terbesar di dunia. Karena habis dari Afrika tuh sekarang lagi di Indonesia. Makanya dari Indonesia lah yang akan menuntaskan Hindu India, Buddha dari Cina, dan Muslim Timur Tengah. Kita yang akan menuntaskan itu supaya semua menjadi pengikut Yesus seperti itu sebelum menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali seperti itu. Karena kan visi misi kalau kita lihat ya sepak terjang Juma, ada nggak Juma menginjili orang Hindu? Nggak ada, rencana pun nggak ada, sibuk aja ngelawan orang Kristen. Kalau kita semua kita sikat, Buddha kita mau makan, Hindu pun mau kita telan, Muslim juga kita hajar. Jadi jangkauan kita tuh terlalu luas, makanya anggaran dana kita itu di atas 7.000 triliun. Nah kalau kalian kan mau nginjilin si Edis saja repot gitu, apalagi gimana kalian mau ngadapin Buddha, gimana kalian mau ngadapin Cina yang 1,5 miliar gitu kan. Nah kalau kami kan akan menyatukan seluruh agama nanti di hari zaman ini, Hindu, Cina, Buddha itu mau kita sikat. Makanya kita butuh dana di atas 7 triliun dolar as. Dana seluruh bumi mau kita telan. Iya. Ya, artinya gini, kalau kita ngomongin Tuhan kan itu kan sudah ngomong lintas di atas segala-galanya kan. Nah, dana yang beredar di dunia ini saya pernah lihat loh ya. Itu utangnya Amerika itu sampai di 18 triliun US dollar. Jepang minjamin ke Amerika itu juga triliun dolar as, bukan miliar dolar as. Itu udah T. Nah terus padahal rasul-rasul itu berkuasa atas seluruh bumi. Nah, kalau memang dana ini memang ada, nah itulah yang harus kita yang megang. Untuk apa? Untuk memang menjadikan segala bangsa murid Yesus. Yesus saja bilang kok segala kuasa di sorga di bumi sudah diberikan. Ya jadi kalau duit yang beredar di seluruh dunia menurut yang saya teliti
Saya cek dari utang-utang yang pernah utang-utang bangsa, kan ada tuh daftar utang bangsa-bangsa itu. Itu satu bangsa aja bisa ngutang sampai 18 triliun US dollar loh. Jadi artinya dana yang akan kita pakai, coba misalnya dari 18 triliun US dollar itu dikasih perpuluhan ke King of King, itu udah bisa triliun dolar as gitu loh. Nah makanya inilah yang harus kita garap untuk kita ambil alih keuangan dunia. Habakuk 28 akan dipegang karena pemerintahan atas kerajaan-kerajaan di semesta langit itu akan diambil alih oleh orang-orang kudus milik yang maha tinggi di Daniel pasal 7. Siapa itu? Ya kita orang. Kita yang akan mengambil alih keuangan dunia. Makanya saya ngomong dana penginjilan itu harus memang triliun dolar as. Bukan itu maksud saya gini loh Bang Luga, itu data dulu, Bang Yesuwayowo. Saya sudah Sambut typing dulu di bawah Bang Yesuwoyo, Bang gitu. Jangan, selamat bergabung. Atahan dulu, Saya naik lagi. Ya. Jadi saya mau membenarkan. Sebentar kau diam dulu. Kurang ngajar, kamu jangan ngomong dulu, orang lagi Bentar, Nabi Bajigur nanti saya dulu. dukung lo kamu. Ya. Akibat pemenuhan kurang ngajar ini si bodat satu ini. Ini harus sistem militer dibikin. Sebentar ya Bang ya, sebentar saya ngomong dulu ya. Sebentar. Akibat kejemuran. Nah, saya jawab ya. Itulah bedanya orang yang percaya Yesus dengan orang yang tidak percaya Yesus. Kalau orang tidak percaya Yesus, dia masih mikirin bagaimana kami makan, bagaimana kami. Kalau kita udah nggak mikirin makan, kita ngomongin harta ini yang akan menjadikan segala bangsa murid Yesus. Kalau kita jadikan Cina Kristen, wajar dong. Cina, kekayaannya Cina aja triliun dolar as, wajar dong kita minta 10/10-nya aja udah berapa? Betul nggak? Betul. 1/10 dari kekayaan Cina misalnya 7 triliun dolar as, wajar dong kita minta karena kita yang Kristenin muncungnya. Bodoh. Oke lanjut, silakan Bang Yesuwoyo. Saya diam. Saya dulu ya, aku mau mendukung. Silakan. Aku mendukung apa yang dikatakan Silakan, Yesus. Biluga, bahwa memang di karismatik itu penawaian jia terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Yesus itu dari timur, itu berbicara dari kita lah, Asia termasuk Indonesia. Itu udah benar itu apa yang dikatakan. Jadi generasi Yeremia, ya kami meyakini itu memang. Jadi generasi Yeremia itu anak-anak muda harus bangkit. Makanya buat orang-orang Kristen yang anak-anak muda ada belajar Alkitab, kita memberitakan Injil gitu teman-teman. Penuaian jiwa dan terbesar itu terjadi di akhir zaman itu nanti dari Indonesia kok, dari timur lah, dari kita. Asia paling utama ASEAN gitu. Makanya benar kalau kita namanya King of the King ini kan nanti berbicara ke ini semua agama, bukan cuma Islam doang. Kalau Islam kan mereka nggak main lah, masih di Indonesia masih berputar-putar jumlah Tuhan mereka. Kalau kita nggak, Hindu, Buddha udah kita ajar gitu loh teman-teman. Oke lanjut. Tahun depan aja saya mau ngundang Sri Rav Sankar untuk ngomong atau mau dialog di India. Kita usahakan yang hadir 5 juta di India. Luar biasa. Anggaran dananya Bang Luga. Apalagi sih lo curhat mulu dari tadi. Udah maksud gua gini loh yang mau ditanyain. Ini data. Sabar dulu. Gantian. Tolak atau gimana gitu Bang Luga? Apa sih yang mau ditanyain? Kenapa kamu mau nete sama Lucifer lagi? Kenapa sih pertanyaannya? Gua tanya gini loh Bang Luga. Halo. Ya, silakan. Itu yang saya sudah tulis itu typing di bawah mengenai website yang mana kredibilitas tinggi gitu, yang menyatakan bahwa memang makin kesini tuh Kristenan makin rungkat gitu. Kok makin rungkat? Bang Luga. Sebentar gini loh. Kita aja mau ngambil alih penduduk India 1,4 miliar. Lu ada rencana mau ke sono nggak? Udin, gimana sih lo? Ini dulu, jangan dipotong dulu Bang Luga. Sebentar dulu. Lu bilang Kristen mau rungkat. Kita aja, lu jangan lihat kalau misalnya di Belanda ada yang mabok,
Lu jangan bobok ke sini. Kristen Bukan Belanda sama mau, Kristen Indonesia Bang Luka, beda. bukan. Gimana? Jadi gini, menurut data riset menyatakan bahwasanya makin ke sini tuh Kristen makin rungkat gitu. Yang mana Makin website kesini. ini? Oke, gue jawab. Cukup ya, gue jawab ya. Gue jawab sekarang ya. Ini kan yang ngomong riset. Riset ini lo tahu nggak kegiatannya sehari-hari? Itu kadang-kadang suka ngocok sama nonton bokep yang dari Thailand. Thailand cok. Ya tuh sekali. Kadang-kadang yang dari Libanon, yang kali. Jadi begini, lu jangan. Jangan dibantah. Kalau Gini, Nabi lu jangan. berbicara jangan sekali-sekali membantah. Halo, Shalom. Sebentar, banyakkan shalom. Ngantri dulu ya. Jadi gini. Jadi gini, Bang. Kalau Abang ingin mengetahui bagaimana perkembangan kekristenan, itu tanyanya tuh sama Rasul, tanyanya sama Nabi, bukan tanya badan riset. Badan riset itu kebanyakan tuh lonte. Betul. Dia tuh nggak ngerti yang gitu-gituan. Contoh misalnya, kita bentar lagi mau libas India 1,4 miliar ya. Itu dana di India itu bisa 1.000 triliun dolar as. Nah, seandainya lah dulu kita libas itu, kita baptis di Sungai Gangga. Saking banyaknya orang India, kita lempar-lemparin aja ke Sungai Gangga. Bukan AS, tapi US. Maaf ini. Iya, gitu aja pun lu ribut. US ya. Nah, sama kayak pedagang. Misalnya nih, kalau lo tahu pebisnis, lo belajar sama Timothy Ronald, lo belajar sama pengusaha Cina yang kaya raya itu. Mereka tahu pasar. Kira-kira gue mau jualan di mana nih? Kalau gue sebagai penginjil juga sama. Siapa lagi yang mau gue gulung? Muslim 2 miliar, gue libas, Jakir naik ke teter, sekarang mau gue ambil alihin dia. Diam dulu lu. Aduh, gue turunkan dulu kalau lama-lama. Kita ini harusnya kan kalau memang lo mau ngerebut India, harusnya Juma yang lawan Sri Rav Sankar di India. Nggak ada dana, kalau nggak ada dana ya tidur. Kan begitu aja. Kita ini mau libas India 1,4 miliar Hindu, itu dananya udah ada. Tinggal kita nanti invasi ke India, misalnya anggaran dengan debat dengan Sri Rav Sankar, pemimpin 1 miliar Hindu India. Itu anggaran dananya misalnya 2 triliun. Kita libas, murtad misalnya 500 juta. 2 kali ngelibas 1 M, 3 kali bubar. Nah, setelah baru harta-hartanya persepuluhannya kita kumpulin. Terkumpul lah misalnya 2 triliun dolar US misalnya, ya kan? Misalnya lo minta, "Bang, tolong Bang Luka, kita butuh beras." Ya udah, lemparkan 3 karung ke rumah lo misalnya. Baru kita sikat lagi yang namanya Cina. Hong Jiang Xiang Xiong, naga baru libas. Biasa. Lo melawan Edi saja lo udah keteter, gimana lo mau bisa menguasai masa dunia? Kita ini kelasnya bukan Edis, kelasnya udah dunia. Makanya mau kita sikat 3 nih, sebentar ya. Pertama yang kita libas Hindu, itu 1,4 M. Semua hartanya kita angkut. Ini kita lagi rapat, kita udah mau berangkat. Aduh. Tim di sini ya. Jemaat-jemaat iblis. Kapan rencananya itu? Jangan nanya kapan. Iya, kapan itu rahasia panitia. Oh gitu, panitia. Bentar lagi. Ya. Iyalah. Soalnya kan kau gambut dulu. Kalau kau nggak ngerti, aku turunkan kau. Gini, kalau kita membahas sesuatu kok seperti kamu Kristen apa Islam? Kamu yang pasti gua bukan antikris. Kau banci apa laki-laki? Gua laki-laki. Ya. Kamu apa? Aku Kristen. Kau Islam apa Kristen? Aku Kristen, bukan antikris. Kamu Tritunggaludin Petot. Silakan buka muncungmu. Aduh. Silakan. Dibuka. Roh Kudus Ibu belum setuju. Ya, itu dalilnya di mana tuh? Saya masih bingung. Apa? Oke, nggak apa-apa. Belum dapat juga ini. Paham lah buat saya. Kan saya datang. Kejadian 1
Ya oke. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar Allah. Jadi gambar Allah itu adalah laki-laki dan perempuan. Kalau gambar Allah adalah laki-laki dan perempuan, berarti kan ada Tuhan perempuan dan ada Tuhan laki-laki. Siapa dia? Allah Bapa cowok, Yesus cowok, Roh Kudus ya cewek. Itulah mamanya Yesus, makanya dia istrinya Allah. Kelar, cukup. Baptis, campakkan ke Danau Toba. Masa Di sana, berarti di sana kawin mengawin dong. Oke. Dulu Bang ini Luga, kalau misalkan udah Apalagi? cair gitu, apakah ada bagian buat host, momot gitu? Ada nggak? Itu kan nanti dibicarakan di rapat internasional musyawarah itu di Dubai. Di Albert Hotel nanti kita Burj Khalifa. Gimana sih? Di lantai 180. Gimana sih? Nanti kita rapat para petinggi. Bang Luga, Jangan sampai, aduh. Jadi Bang Luga nanti lari gitu, makanya lo gabung. Bang Luga, jemaat iblis ini Bang Luga Kabur mau sih. cari panggung. Jadi begini. Datanya 1 Nanti giga. masalah pembagian. Sebentar. Nanti kan kita rapat ya, para petinggi-petinggi dan pejabat King of King, kita rapat di Hotel Arbat Khalifa, Burj Khalifa yang gedung tertinggi di dunia itu. Nah, kita rapat, kita makan sate kambing dulu kan, baru kita bagi-bagi Iya, nasi kebuli yang daging kambing itu langsung 1-2 kambing, langsung nggak dipotong-potong, langsung kambingnya udah langsung sama kepala-kepalanya. Jadi kita makannya udah langsung kayak orang Arab, udah langsung di piring yang raksasa makannya. Enggak gitu. Loh, tadi aku nanya kok nggak dijawab. Kan sudah dijawab, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah laki-laki dan perempuan. Berarti kesimpulannya ada Tuhan laki, ada Tuhan perempuan. Masa Iya. gitu aja lu nggak ngerti-ngerti sih? Iya, Alkitab mengatakan bahwa 2 atau 3 saksi itu berarti sah. Itu baru 1. Saya mau yang lain lagi gitu, biar bisa meyakinkan saya. Itu dasar ayatnya, Kejadian 1. Kita mengatakan kalau saksi dikatakan benar dan sah Itu adalah 2 bukan atau 3 saksi, kalau ini bukan ngomongin saksi. Enggak. Itu ayatnya dasarnya. Banyakan ngomong Kan saya gitu nanya. juga loh. Yohanes Saksi 1 ayat 1 kali apa tadi. Kan kamu buat judul seperti itu berarti untuk Bang, membuat jangan banyak Betul. ngocok. Oh, Jangan bentar banyak dulu. ngocok. Bukan langsung di stage Sama-sama seperti dengan itu. Allah, Bang, gitu loh. Sebentar begini ya. Silakan, Sebentar ayo. begini. Kan saya sudah kasih 1 ayat ya. 1 ayat ini dulu kau dalamin, nanti ku tambahin lagi ayatnya. Silahkan ditambahin Kudus. aja sekalian. Masa Nah, setengah-setengah? oke ya. Yesus kan punya bapak. Yesus kan adalah anaknya. Mamanya siapa? Siapa mamanya? Kok mamanya sih? Mamanya Loh kan Yesus kan punya bapak, harus ada mama dong. Masa ada anak gak ada mamanya? Di agamamu di Tritunggal Udin Petra diajarin nggak mamanya Yesus? Kan nggak diajarin kan sama pendeta Dajjal blow-on itu? Kenapa nggak diajarin? Pendeta menyembah Dajjal sih. Siapa mamanya? Memang Tanya sama luar pendetamu. biasa. Ya, umat global. Pak, kata Bang Luga, mamanya Yesus siapa sih? Kalau dibilang ya nggak tahu, pindah gereja kau. Jangan kau disitu lagi. Jangan kau kirim lagi uangmu perpuluhanmu ke pendeta itu. Kita harus tegas-tegas loh. Udah tahu blow on, lu kasih persembahan salah-salah lo. Duit lo habis. Nggak dihitung di surga. Iya kan? Udah tahu pendeta sesat, masih dikirim, masih ditransfer uang persembahan ke situ. Ya wajar lah, duit lo angus. Di surga lo jadi ngegembel. Yesus dikatakan sebagai firman, sedangkan kata anak itu adalah satu bahasa yang diberikan pada saat dia dibaptis. Bukan dia mengatakan. Terus mamanya siapa? Lah, iya, kan mamanya tidak saling- siapa? Allah kan tidak memperanakan. Siapa bilang Allah tidak memperanakan? Tuh dalilnya di mana sih? Borjong, bapak aja udah bilang inilah anakku yang kukasihi kok. Lu pikir tuh anak tiri apa gimana sih? Itu anaknya kandung. Inilah anakku yang kukasihi. 2 kali dia ngomong. Pertama di Sungai Yordan, yang kedua di Gunung Tabor, Matius pasal 17.
inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Berarti Yesus itu anaknya Bapa. Mamanya siapa? Kau cari mamanya siapa. Jangan pula kau bilang si Maria. Kalau si Maria, kapan Allah Bapa nikah sama Maria? Kan nggak mungkin. Nikah, Tuhan kok nikah sama manusia? Jawaban satu-satunya ya mamanya Roh Kudus. Roh Kudus itu perempuan. Roh Allah itu keluar dari mana? Hah? Roh Allah berasal dari mana? Roh Allah itu tulang rusuknya Bapa ya. Keluar dari Bapa. Itu kan istrinya, pacarnya. Mana ayatnya? Mana? Kan sudah dibilang tadi, roh Allah itu keluar dari Bapa. Kalau keluar dari Bapa itu satu Bahasanya dari pembantu. tulang rusuknya. Kan manusia diciptakan menurut gambar anak. Aduh, kusodok juga kau. Udah kali ini ya Nabi. Bodoh kali. Udah dibilang manusia itu sama dengan Nggak mendengar ini. Lama-lama gue lempar ini handphone, nggak ngerti-ngerti dia. Turunkan dia Kan bang, sudah turunkan dibilang. umat bebal ini. Turunkan bang. Manusia Bebal kali. diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Berarti sama dong. Manusia itu tulang rusuknya si Hawa. Berarti Bapa di sorga tulang rusuknya Roh Kudus. Istrinya, anaknya. Roh Kudus kan tulang dari Bapa. Kan dia kan keluar dari mulut Bapa. Alkitab berkata, Kenapa? pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya kan, roh Allah berlayang-layang di atasnya. Nggak disebutkan roh Allah itu jadi si ibu atau gimana sih? Masa jadi? Kau baca di Kejadian 1:27. Kau bacanya jangan di situ. Bacanya di Kejadian 1. Makanya Alkitab itu kau punya, jangan cuma kau baca satu ayat. Kalau untuk kau istrinya, tunjukkan ayat yang benar-benar meyakinkan. Kayaknya sepertinya ada agak lain deh. Udah mau berapa lama lagi ada bebal ini bang? Si kolor lama-lama gue turunin Berapa lo, lagi dasar ini bebalnya pengikut ini? bom lo. Sudah dibilang Kejadian 1:27. Laki-laki dan perempuan menurut Ini memang gambar ajaran Allah. Udin Petot ini memang nggak jelas ini bang Luga. Sudah dibilang Nggak jelas, laki-laki nggak dan bisa. perempuan. Ya, membedakan mana Laki-laki yang dan perempuan. baik dan yang buruk itu nggak bisa. Makanya kau mimpi ya. sama pendeta kau jangan suka ngocok, itu penyebab utamanya. Jadi susah orang ngajarinnya, nggak masuk firman itu. Sedangkan malaikat membawa Injil yang lain aja disebut sesat. Iya kan? Si Borjo. Kurangi ya bang, colinya ya bang. Sudah dibilang Kejadian 1. Ini ada kebanyakan coli Laki-laki ya. dan perempuan itu gambar Tuhan, berarti Tuhan itu laki-laki dan perempuan. Masa itu anak TK juga Dengarkan, ngerti. itu loh, segampang itu, kebanyakan sesimpel konsep, itu ya. Segampang itu, tapi seksologi perempuan nggak kalian. tahu lagi. Cocoklogi kamu. Di blow on. Kamu belum Tidur kau, tidur kau. Parah Udin Petot. Turunkan bang. Bisa ini bang. ternyata rum sesat. Mati bisa agak lain ini memang. Berhentilah dengan kesesatan itu ya. Parah. Nyalah kau.